Engkau Bapa yang baik, yang memberikan kami kasih, kehidupan sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman. Berkuasalah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering dituduh dengan perkataan kau kafir. Agamamu adalah agama kafir. Engkau tidak layak masuk ke surga karena kau menyembah tiga Allah. Engkau kafir. Engkau tidak layak mendapatkan keselamatan. Namun sering juga kita mungkin menyatakan kafir itu kepada orang lain. Kau kafir. Malah kita melawan, kau lebih kafir. Kau berdoa bagi orang yang sudah mati, seolah-olah ada kesombongan, menyebutkan orang kafir, tapi apakah sudah tentu dia belum kafir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kafir itu orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya kepada Rasulnya, kepada nabinya, kepada utusannya. Kalau kita terjemahkan pengertian ini, berarti bisa semua orang disebut kafir apabila tidak sungguh-sungguh percaya. Nak pe Kristen ibadah di KTP, aledak ke ibadah minggu, dia kafir. Sekalipun dia sering berdoa, penyembahan, merindukan firman Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh dari hatinya dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Tunggu dulu, dia bisa disebut kafir karena dia belum mengenal siapa Tuhannya. Dia belum percaya sungguh-sungguh siapa Tuhan yang dia sembah. Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus dalam perikop ini
menjelaskan bagaimana sebenarnya orang yang dulunya kafir telah berubah menjadi tidak lagi kafir di bagasan Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan ayat 10, ayat 11 berikut pertama kita, karena itu alanghi, oleh sebab itu tidak bisa kita mengerti sebelum kita lihat ayat sebelumnya. Apa maksud dari karena itu? Ternyata di ayat 10, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam perikop ini, dalam nas ini ingin menjelaskan bahwa bangsa Israel dipilih, diangkat menjadi anak Allah, menjadi umat Allah yang terpilih untuk dapat dipersiapkan menerima keselamatan surga kehidupan kekal. Bangsa Israel yang sebenarnya ini adalah orang-orang atau bangsa yang telah dipilih Tuhan, yang pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Di luar Israel disebut kafir. Di luar Israel disebut orang kafir. Orang yang di luar Israel adalah orang yang tidak layak mendapatkan keselamatan. Orang kafir, termasuk orang-orang atau jemaat Efesus, karena mereka bukan Yahudi secara lahiriah, mereka bukan Israel secara kewarganegaraan, mereka berbeda dari Israel. Tapi menurut Paulus itu dulu, memang kamu bukanlah umat Allah, karena kamu bukan umat yang disunat. Kamu gak layak mendapatkan keselamatan, kamu gak dapat melayakkan surga. Sebab jemaat Efesus bukan Yahudi menurut kedagingan, orang-orang yang diajarkan tentang sunat. Ayat 12, bukan kewarganegaraan Israel. Efesus itu, Efesus tidak mendapatkan ketentuan apapun, tidak mendapatkan warisan yang telah dijanjikan, tidak ada pengharapan di dalam Tuhan karena mereka tidak punya Allah. Efesus dulu dianggap tidak mendapatkan keselamatan, tetapi syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan, dulunya mereka jauh mendapatkan keselamatan, sudah menjadi dekat di dalam Kristus Yesus. Perkataan jauh dan dekat ingin menunjukkan bahwa orang yang jauh adalah orang yang sama sekali tidak mungkin mendapatkan keselamatan, tetapi orang yang dekat pasti akan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan orang yang berdosa, membatalkan hukum Taurat, agar semua orang, ayat 15, menjadi manusia baru di dalam dirinya, agar semua orang menjadi orang yang dekat, orang yang dilayakkan mendapatkan kehidupan kekal. Sekalipun kafir masih bisa mendapatkan keselamatan. Makiti anugerah yang diberikan Tuhan kepada jemaat Efesus. Tapi ketika Allah memperbaharui ketentuannya di dalam diri Yesus Kristus, orang terkadang menolak itu. Banyak orang yang menolak pembaharuan itu, tidak mau menjadi sahabat Kristus, tidak mau didekatkan, tidak mau dipulihkan, tidak mau menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Tapi sasi tongna, kita tidak layak untuk masuk surga. Tapi puji Tuhan, karena Kristus Yesus kita akhirnya dilayakkan. Kita pun dulunya kafir, karena kita bukan Israel, karena kita bukan Yahudi secara jasmani, tapi sekarang sudah menjadi Israel, Israel rohani, Israel yang hidup di dalam Haposiaon, di dalam Pakirimon, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita dipersatukan, diikat oleh darah Yesus. Di dalam iman kita harus percaya kita diselamatkan di dalam roh. Di bahasa Tuhan Indohita akan posea di Yesus Kristus, menjadi kediaman Allah, menjadi tempatnya Allah, menjadi baiknya Tuhan dan Roh Kudus. Bersyukurlah karena kita sudah didekatkan
menjadi umatnya yang setia. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 refleksi yang boleh kita lihat dari perikop ini. Yang pertama adalah jangan cepat-cepat sebut orang kafir. Jangan terburu-buru untuk menuduh orang, kau kafir, kau tidak layak, kau jahat, kau pendosa. Mengapa? Karena jika tanpa Yesus kita juga adalah kafir. Jika tanpa Yesus kita juga adalah kafir. Artinya berkaca, bercerminlah sebelum menyatakan sesuatu kepada orang lain. Berkaca terlebih dahulu siapa kita. Jangan terlalu cepat menuduh orang. Jangan terlalu cepat menghujat, menfitnah orang, menghina orang, menyalahkan orang lain. Karena di dalam tuduhan kita termasuk di dalam. Karena dalam tuduhan kepada orang lain kita termasuk di dalamnya, kita juga ikut di dalamnya. Kalau kita telah sombong, kalau kita telah menjadi seorang yang sombong, menyatakan engkau jahat, engkau biadab, engkau narkoba, engkau pengguna narkoba, engkau BD, engkau orang yang jahat, oleh karena engkau sehingga anak bangsa menjadi rusak. Kita harus cepat-cepat sadar dalam hati kita, sekalipun aku bukan pengguna narkoba, aku juga orang jahat. Sekalipun aku bukan kas narkoba yang katanya merusak negeri, merusak bangsa, aku juga adalah orang yang jahat. Sekalipun aku bukan pemakai, aku telah banyak mengorbankan orang lain melalui tingkah laku perbuatanku yang jahat. Di tempat ini, di lapas ini, secara kasus tidak seorang pun kita yang lebih baik atau yang lebih buruk. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita bisa menjadi lebih baik dari kita sebelumnya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, bagaimanapun kasus kita. Tapi dalam Yesus Kristus kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari kita sebelumnya, jika kita mau menerima kebaikan. Yang kedua, bersatu hati. Bersatu hati. Tuhan tidak pandang kita dari gereja mana, apa suku kita, bagaimana kehidupan kita. Asal kita percaya pada Yesus, kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama, membangun, menciptakan perdamaian di antara kita, bahkan menjauhkan konflik yang ada pada kita. Sekalipun kita punya banyak perbedaan, tapi dalam Yesus kita harus bersatu padu, bersatu hati, saling mengasihi, menyayangi, menopang, menolong, membantu, mendoakan, mengingatkan satu dengan lainnya. Enggak peduli apa kasus kita, enggak peduli apa latar belakang kita, enggak peduli siapa kita dulu, orang yang paling jahat, pembegal, penjudi, perampok, pemerkosa, pembunuh, bahkan pendeta sekalipun, dia masuk dalam proses untuk diperbaiki, untuk diperdamaikan dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang boleh menyombongkan diri, tapi justru mempersatukan hati bahwa kita adalah sama-sama mau dibentuk dan dibangun di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam mengucap syukur. Ketika kita sudah menjadi orang yang baik saat ini, dulunya jahat, menjadi baik, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah berubah sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi yang lebih baik. Ketika kita sudah bisa hidup di dalam roh, mengenal siapa Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, kita layak dan wajib mengucap syukur, jangan kembali ke belakang lagi. Dan ucapan syukur itu tidak harus saja ketika kita baik keadaannya, ketika sakit, buruk keadaan kita, bersedih, bergumul, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan yang buruk sekalipun atau dalam keadaan baik sekalipun, mandok Paulia tema. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, bersyukur karena Yesus sudah buat hidup kita menjadi dekat. Karena darah Yesus sudah buat kita menjadi selamat, kita bermakna dan bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain.
Bersyukurlah selalu karena Tuhan sudah ubahkan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena keadaan kami baik saat ini, sehat dan kuat. Tapi biarlah Tuhan, ucapan syukur kami tidak berhenti ketika kami boleh menerima kebaikan. Bahkan dalam banyak masalah, cobaan, tantangan, biarlah hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pamit berdiri, kita bernyanyi Bapa sentuh hatiku, biarlah kita apa yang menyentuh hati kita, mengubahkan hidup kita. Siapapun kita, bagaimanapun kita di belakang, dulunya kita mau diubahkan menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Kristus Yesus. kembali kepadamu Tuhan. Karena di balik pergumulan, air mata, kesedihan, duka cita yang kami alami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan, menjamah hidup kami, memberikan kami hidup yang lebih kuat, lebih semangat. Kami tidak mau lemah.
Tapi di dalam Kristus Yesus kami percaya ada kekuatan baru. Berikan kami damai sejahtera Tuhan hadir dan turun atas hidup kami, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang memberkati kehidupan kami, memberkati setiap langkah perjalanan hidup kami selama kami boleh menjalani masa-masa pidana di tempat ini. Jangan pernah Kau meninggalkan kami, tapi pegang tangan kami dengan erat, dan kami boleh berjalan dalam terang kasih. Bapa yang baik, dalam kesempatan ibadah minggu saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pencanangan memperkecil korban kematian COVID-19. Apakah itu program lockdown, PSBB, dan PPKM, dan banyak hal yang telah diberlakukan oleh pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, uluran tangan Tuhan. Biarlah ketika kami boleh dibatasi dalam gerak, ruang, dan waktu, kasih Tuhan tidak pernah terbatas, menyelamatkan kami, memberikan kami pengharapan yang hidup. Sekalipun kami harus berpisah dengan keluarga kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, memberkati kami, dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, kami persembahkan kepada Tuhan. Berkatilah kiranya boleh menjadi persembahan yang harum yang dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di lapas ini. Dan orang-orang yang sudah memberikan ucapan syukur dan persembahannya pada saat ini, Engkau yang menambahkan sukacita, kesehatan, kemurahan Tuhan berlipat kali ganda. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.